Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Kudu Jangkakadu dengan NIM 222025. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan matematika semester 7. Pada saat ini saya melaksanakan kegiatan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah teori grup yang diampu oleh Ibu Selviani Eko SPD MPD. Kita langsung saja pada video pembelajaran kita pada malam hari ini, di mana uraian tugas yang diberikan ialah kami diminta untuk memilih salah satu contoh grup atau subgrup, kemudian membuktikan pengerjaannya. Lalu proyek dikumpulkan dalam bentuk video penjelasan, lalu penjelasannya diupload ke YouTube. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembahasan terkait soal atau contoh soal terkait materi kita pada malam hari ini, tentunya kita masuk pada pembahasan atau teorema terkait materi, di mana pada materi ini yaitu tentang subgrup dan grup. Berbicara tentang dalam teori grup, salah satu contoh grup yang sudah umum diketahui adalah himpunan Z atau himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan. Nah, beberapa himpunan Z merupakan himpunan atau 2Z merupakan himpunan semua bilangan genap, dan himpunan 2Z tambah 1 sama dengan atau dibaca himpunan semua bilangan ganjil. Di lain pihak, himpunan 2Z tambah 1 bukan grup terhadap operasi penjumlahan karena penjumlahannya tidak tertutup pada himpunan bilangan ganjil atau dilambangkan dengan 2Z tambah 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema. Pada teorema saat ini yaitu grup dan semigrup. Untuk teorema titik 1, misalkan suatu himpunan dikatakan grup atau dilambangkan dengan G, misalkan G grup, dan himpunan H merupakan himpunan bagian dari G. H dinyatakan subgrup dari G, ditulis H merupakan subgrup dengan tanda kecil ya, G, jika H tidak sama dengan himpunan kosong, dengan H tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu H sendiri merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G. Nah, di sini keterangan yang perlu kita pahami bahwa dikatakan grup bila mana H yaitu himpunan di mana H merupakan himpunan bagian dari G, merupakan himpunan bagian dari G, dikatakan subgrup dari G, dan ditulis H subgrup dari G jika H tidak sama dengan himpunan kosong atau H. Nah, kemudian untuk semigrup sendiri, teorema titik 2, misalkan G adalah himpunan H dan H adalah semigrup dari G, jika dan hanya jika untuk semua himpunan X, Y elemen H berlaku X, Y inverse sama dengan elemen H. Supaya lebih memahami konsep terkait grup dan semigrup pada malam hari ini, kita langsung pada pembahasan. Nah, masuk pada contoh soal atau subgrup dan grup. Kita diberikan satu contoh soal di mana dimisalkan
himpunan matriks berordo 2x2 L. Tunjukkan bahwa operasi itu bersifat untuk menentukan grup. Ada 4 langkah dalam melaksanakannya, yaitu yang pertama, kita akan menentukan apakah dia merupakan bersifat tertutup, kemudian apakah dia bersifat asosiatif dan memiliki bersifat elemen identitas, lalu setiap elemen mempunyai inverse. Nah, langkah pertama yang kita menentukan apakah dia bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk semua A terbalik ini dilambangkan untuk semua himpunan A, B, elemen M ditambah B elemen M. Jadi apakah himpunan ini tertutup? Maka kita ambil sembarang himpunan A, B elemen M. Misalnya kita mengambil matriks 2x2 dengan A, kita misalkan A bermatriks A, B, C, D, dan B, E, F, G, dan H. Nah, kemudian kita menjumlahkan matriks A dan matriks B, yaitu A, B, C, D dijumlahkan terhadap matriks E, F, G, dan H, sehingga dari matriks tersebut kita dapatkan penjumlahan, yaitu A berturut-turut, A dijumlahkan dengan E, B dijumlahkan dengan F, dan C dijumlahkan dengan G, dan D dijumlahkan dengan H dari masing-masing matriks A dan B. Kemudian dari penjumlahan matriks tersebut terbukti bahwa A dijumlahkan dengan E dijumlahkan dengan B ditambah F, C dijumlahkan dengan G, dan D dijumlahkan dengan H merupakan elemen R itu sendiri, sehingga terbukti bahwa himpunan D elemen A merupakan elemen H. Nah, kemudian kita melakukan bentuk pencarian apakah elemen ini bersifat asosiatif. Elemen tersebut dikatakan asosiatif, yaitu operasi hitung pengelompokan, di mana ketika bilangan bulat atau bilangan yang dikalikan di dalamnya hasilnya tetap sama. Jadi dia mungkin hampir memiliki persamaan dengan bilangan atau bersifat tertutup. Kemudian dikatakan asosiatif untuk semua himpunan A, B, dan C elemen M, di mana himpunan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C sama hasilnya dengan A ditambah B ditambah C. Maka kita melakukan pemisahan di mana matriks A berordo A, B, C, dan D dengan B merupakan E, F, G, H, dan C yaitu I, K, L, dan M. Jadi matriks ini dijumlahkan. Kita ingin mencari perbandingan apakah ada kesamaan antara penjumlahan matriks A ditambah B ditambah C dengan A ditambah B ditambah C. Nah, dari matriks tersebut kita mendapatkan matriks A berordo A, B, C, dan D, sehingga ketika dijumlahkan dari pasangan matriks tersebut didapat A ditambah E ditambah I, C ditambah G ditambah L, B ditambah F ditambah K, dan D ditambah H dan ditambah M. Ini merupakan penjumlahan matriks yang terbentuk. Nah, kemudian kita melaksanakan pembuktian, yaitu di mana apakah A ditambah B ditambah B ditambah C menghasilkan ordo yang sama, sehingga kita melakukan penjumlahan. Dari penjumlahan tersebut kita dapatkan bahwa A ditambah C ditambah B ditambah D ditambah
elemen E, F, G, H, dan I, K, L, M mendapatkan fungsi yang sama, yaitu A ditambah E ditambah I, B ditambah F ditambah K, dan C ditambah G ditambah L, dan D ditambah H ditambah L. Sehingga fungsi yang terbentuk dari ordo hasil penjumlahan matriks tersebut menghasilkan hasil yang sama. Dapat dilihat, sehingga terbukti bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A dijumlahkan B ditambah C. Jadi sifat merupakan jadi fungsi dari penjumlahan matriks ini bersifat asosiatif, yaitu hasil kali atau penjumlahannya tetap sama. Nah, dari pembuktian yang kedua sudah, kemudian kita masuk pada apakah langkah ketiga ini mempunyai elemen identitas. Elemen identitas sendiri merupakan bilangan bulat atau sejenisnya yang ketika dikalikan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di mana elemen atau yang kita kenal dengan himpunan E elemen M, sedemikian sehingga semua himpunan A elemen M berlaku sifat A ditambah E sama dengan A ditambah E sama dengan A, atau menghasilkan nilai itu sendiri, yaitu E sama dengan nilai dari ordo masing-masing. Ordo itu orde itu 0, sehingga elemen identitas terbukti bahwa ini memiliki elemen identitas. Kemudian kita menentukan apakah langkah keempat, setiap elemen mempunyai inverse. Nah, untuk setiap elemen untuk semua himpunan A elemen M dengan elemen inverse A elemen M, sedemikian sehingga berlaku A ditambah A inverse sama dengan A ditambah adalah inverse dari elemen sendiri, di mana A inverse sama dengan min A, sama dengan, karena di atas min A, nilai A itu sama dengan A, B, C, dan D, sehingga berlaku minus A, minus B, minus C, dan minus D. Maka untuk matriks berordo 2x2 himpunan R di bawah operasi penjumlahan adalah semigroup, sehingga terbukti bahwa penjumlahan matriks berordo 2x2 dengan himpunan R yang di bawah dengan metode penjumlahan bahwa merupakan grup, sehingga terbukti. Nah, jadi baik, demikian video pembelajaran yang dapat saya buat pada saat ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat memberikan ilmu tambahan bagi kita. Mohon maaf bila dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga menjadi koreksi untuk saya secara pribadi. Demikian video kali ini. Shalom, selamat malam.